والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومواlah. Kalimat alhamdulillah seperti yang kita ucapkan tadi adalah sangat ringan di lidah kita. Maka rugilah kalau kita tidak bisa melafazkan kalimat ini. Kata Nabi, khafifatani fil lisan wa thaqilani fil mizan. Ada dua kalimat sangat ringan di lidah kita, alhamdulillah, subhanallah. Tapi thaqilani sangat berat nanti fil mizan, di dalam timbangan nanti di akhirat. Maka seandainya Bapak, Ibu, saudara sekalian, fisik kita tidak bisa lagi banyak melakukan, minimal lidah kita mengucapkan, hadirkan kalimat alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Termasuk kalimat alhamdulillah walladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Ini kalimat pertama yang diungkapkan oleh penghuni surga nanti di akhirat, jemaah sekalian. Semoga kita ini termasuk orang yang pertama kalinya nanti ucapan kita dalam surga adalah alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah, karena rahmat hidayahnya kita bisa masuk surga, Pak. Jadi alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sekiranya bukan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu unsur utama, Pak, bisa dapat surga. Oh, tidak ada hidayah, ya, biar nur hidayah nama tak, tidak dapat apa-apa. Hidayah, bimbingan, panduan Allah untuk mengisi hidup kita itu, Pak, namanya hidayah. Itu yang kita minta itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan selamat. Hidayah ini salah satu cara menjemputnya, Pak, dengan majelis ilmu. Alhamdulillah malam ini kita sedang minta kepada Allah untuk diberi hidayah. Cara jemputnya kita duduk di majelis ilmu. Beda, Pak, orang belajar dengan tidak belajar. Beda orang berilmu tidak berilmu. Beda orang paham dengan tidak paham. Ya. Hal yastawiyan ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang dapat hidayah dengan tidak dapat hidayah? Tidak mungkin sama. Jadi jangan merasa rugi, Bapak, jika kita cari namanya hidayah, karena itu pintu surga, itu jalan hidayah kita, adalah jalan untuk merebut surga Allah Subhanahu wa taala. Sulit Bapak kita masuk surga kalau tidak dengan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah termasuk pengajian kita, dan ya saya mohon maaf, ini pengajian seharusnya pekan 3 dan 4 kita rubah karena ada hajat kami nanti di pekan ketiga dan 4. Mungkin saya tidak ada di Makassar, jadi saya mengambil memang jatah saya untuk di tempat ini. InsyaAllah kita mungkin selesaikan peragaan bacaan sholat kita, dan kita akan masuk di bacaannya, Pak, ya, di bacaannya. Namun sebelum di bacaan itu, ya, sebelum di bacaan itu, jemaah sekalian, maka saya ingin insyaallah terlebih dahulu memperlihatkan kembali sebentar keseluruhan daripada gerakan, insyaallah. Ada pointer tak ya?
Ya. Saya mohon maaf Pak, berdiri sedikit. Saya akan kasih lihat satu program yang kami lakukan, yaitu membuat semacam kalender Islam, kalender Hijriah. Ini salah satu Pak ya. Jadi saya tulis begini, Muharram ini bulan pertama. Ya, Muharram bulan pertama, nanti bulan Safar itu nomor 2 dan seterusnya. Adapun Juli, Agustus itu kecil. Ini yang besar Pak. Ini yang kita punya ini. Ya, ini pengantar kita. Dan saya menulis ini jemaah sekalian, Ahad, saya tidak sebut kata minggu. Jadi tapi Pak, kita orang Islam itu jangan biasakan kata sebut itu minggu. Minggu itu bukan kebiasaan dari Islam. Kata minggu itu Pak, nanti tahun 70-an itu baru masuk. Ya, aslinya ini Ahad itu hari pertama, Senin itu hari kedua Pak, Selasa itu hari ketiga, Rabu hari keempat, ini hari kelima, ini hari ketujuh, ini hari keenam dengan istilah khusus. Jadi nama hari ini Pak bukan anu dibikin-bikin. Jadi bahasa Arab ini Ahad, Itsnain, Ats-Tsalis, Ar-Ruba, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabtu. Nah, maaf, Ahad ini sejatinya Pak tidak kita kasih merah karena yang punya ini Ahad, maaf orang lain Pak. Yang kita merahkan sebenarnya ini Jumat. Sini nih. Ini merah ini. Karena sebenarnya umat Nasrani diberi kehormatan hari Ahad, dia tidak syukuri. Orang Yahudi diberi hari Sabtu, tapi dia khianati. Maka umat Islam, kenapa ini Pak? Siapa tahu ada jinnah ini. Bukan itu di situ. Kunci kuat. Ya, ini 1 bulan Pak ya. Jadi Jumat saya kasih merah Pak semua. Merah karena sejatinya kalau kita mau jujur Pak, hari Ahad itu hari liburnya umat Islam. Tapi faktanya hari ini banyak orang Islam hari Jumat hari kerja bakti. Ya. Terus kenapa ini merah ini 1? Karena ada kejadian khusus hari pertama dalam 1 tahun itu disebut dengan 1 Muharram. Itu Muharram. Dan ini kenapa Senin ini warna begini? Senin dan Kamis itu Pak sama karena kita berharap Senin dan Kamis itu sebuah hari laporan amalan tak selama 1 pekan itu dilapor Pak, Senin dan Kamis. Karena itu kata Nabi, saya senang dilapor amalku dalam keadaan saya melakukan amalan terpanjang, yaitu puasa Senin dan Kamis. Selama 11 bulan Pak kami model begini, Senin, Kamis. Jadi kalau bisa Pak pengurus masjid, jamaah masjid, jangan singgah makan nasi kuning kalau Senin dan Kamis. Jadi bukan minum kopi kalau Senin Kamis. Sebaiknya Senin Kamis itu puasa Senin Kamis. Kenapa ini 9 dan 10? Hari Taswa namanya. Hari 9 di bulan Muharram, hari 10 di bulan Muharram. Itu yang kita puasa 2 hari, 9 dan 10. Kenapa ini 13, 14, 15? Ini disebut dengan Ayyamul Bid. Puasa putih 13, 14 dan 15. Nah, ini yang kalau Bapak tidak pakai bulan Muharram, Bapak tidak akan mungkin bisa dapat 13, 14. Tidak bisa Pak. Mesti pakai bulan tak. Tidak bisa kita tahu ini 13, 14 kalau tidak ada kalender tak. Tidak bisa Pak. Ya, karena bukan 13, 14, 15 bulan Masehi, bukan 13, 14 itu bulan Hijriah, namanya Ayyamul Bid. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi mohon ini yang pertama, jangan kita suka menyebut hari Minggu. Ahad. Ya. Ini yang kami berharap kepada kaum muslimin untuk
pakai kalendernya sendiri. Ya, seperti itu. Dan kami sudah cetak ini ribuan Pak. Kalau ada yang mau pakai di rumahnya, kami berharap ambil satu untuk pasang di rumah tak, untuk sama-sama sosialisasikan kalender Hijriah. Infaknya cuma 30.000 Pak, sudah bisa pakai 1 tahun. 1 tahun. Kalau makan bakso ya 1 hari. Kalau ini 1 tahun sudah berinfak tomaki. Dengan masjid yang kami sedang bangun butuh 2.000 sak semeng. Sebagiannya kami ambil dari sini. Ya. Jadi ada masjid raya kami bangun, Masjid Agung, butuh 2.000 sak semeng. Kalau ada yang mau berpartisipasi, salah satunya Pak, kita ambil ini satu saja sudah membantu kami, itu luar biasa. Ya. Kami siapkan sebentar kalau ada mau. Kita masuk coba. Ini langsung ya. Ini satu contoh saja, sama dengan modelnya Pak. Ya. Ini kami sudah tulis bukunya. Sudah benarkah sholat kita? Ya, kira-kira begini. Dalam sebuah buku ini kami kumpul untuk tulisan pertama ini kurang lebih 40 kitab untuk membandingkan dari berbagai kitabnya para ulama. Tapi sekarang ya Pak, sudah sampai 100 kitab kami bandingkan berbagai kitab ulama dari gerakan bacaan sholat kita untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan. Ini yang kita sudah bahas yang lalu. Ini keliru, jadi judulnya kesalahan-kesalahan. Ini salah ini. Di mana salahnya Pak? Tunduk. Dia lihat ujung kakinya. Ini di mana salahnya? Terlalu lebar ke tangannya. Kalau ini kesalahannya, tangannya menghadap ke bawah. Begini Ki. Kalau ini semangat dudui, semangat 45. Kalau ini dodon dudui, Allah, Allah. Sah semua ini, sah salatnya semua ini. Tapi tidak benar. Tidak benar itu Pak bukan berarti bahwa tidak sah. Kalau ilmu fikih itu tidak benar bukan berarti tidak sah. Sah ini sah. Cuma madodongi kurang-kurangi pahalanya. Ini apa tonsen kesalahannya? Apa tonsen kesalahan Pak? Terlalu rapat tangannya. Ya. Nah ini yang benar. Ini yang benar dan ini yang benar. Ini yang benar. Tiga-tiganya bisa benar. Ini berarti telinganya yang jadi standar telinganya. Kalau ini bahunya, kalau ini antara telinganya dan bahunya diambil. Tiga-tiganya ini Bapak boleh pilih. Mungkin kita pada umumnya ini ada sebagian anak muda begini. Kalau Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama pada umumnya begini modelnya. Dipakai itu. Di tangannya ini telinga, ininya bahu. Dua-duanya dipakai hadis. Ya. Nanti kita akan bahas ini hadis-hadisnya. Ini apa alasannya? Ya. Ini. Ya. Ini alasannya dan penjabaran. Ya. Sekarang sedekahnya. Ini salah. Ini cara menyimpan tangannya salah. Ya. Kenapa salah Pak? Terlalu di bawah. Kalau ini rate dulu. Mau cekik leherna. Kalau ini mungkin masalah perang. Ya, yang benar ini. Bisa juga benar ini. Ya, nanti fikihnya ini di mana disimpan? Ruku salah. Napa salah? Ini mata anak ya.
Ya, ini punuk unta. Kenapa nak salah? Sesa dulu, Pak. Salah. Ini orang begini tidak bisa lama dan tidak bisa khusyuk. Susah khusyuk yang begini. Ini ya naik duduk belakangnya. Naik duduk. Ini ya cepat patah belakangnya orang begini nih. Ini di mana salahnya? Nenek. Ini bukan lututnya, tapi tulannya nak pegang. Tulannya nak pegang. Ini salah tong. Nah, ini yang benar. Ini lurus. Ini sejajar, mata di tempat sujud, tangan terbuka. Tangan terbuka. Nanti ini rumusnya. Masing-masing setiap gambar ada rumusnya. Ya. Seperti itu yang kami jelaskan dalam buku. Ya. Dan buku ini pernah menjadi buku the best seller. Belum dicetak sudah 3.000 yang pesan. Jadi belum dicetak, baru dipromosikan sudah 3.000 yang pada prosesi takbil akbar ketika dibedah buku ini, itu buku paling langsung laris itu 3.000. Ya. Ya. Nah, itu dalil yang salah. Ini salah, Pak. Karena sami Allahu liman hamidah. Ya. Tidak ada hadis yang menjelaskan begini. Ya, ini juga salah karena lampu analia. Wah, ini juga salah karena biasa itu orang sami Allahu liman hamidah belum lurus begini memang seperti mau lari. Ada biasa, Pak, banyak pelakunya begini, tidak sabaran berdiri, tidak sabar, tidak mau berdiri. Ini juga keliru. Nangkat duluan isaruna. Ya. Ini yang benar. Ya, angkat telinga tangan sejajar dengan telinga, dan ini penjelasannya. Ya, kami tunjukkan setiap gerakan ini ada dalil-dalil supaya kita itu sholat, Pak, meyakinkan. Jangan bikin yang memang tidak ada dasarnya. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Sekarang sujud yang salah. Di mana salahnya? Ini tangannya, nah lewati telinganya. Anak-anak kamannya. Ini juga salah. Di mana kesalahannya, Pak? Ya, jauh dulu ini ke sini. Dia tidak tegak lurus. Nah, di mana salahnya? Sikunya ikut tongi sujud. Sikunya. Di mana salahnya? Kaki nanangka. Berarti tidak sujud ke kakinya. Padahal yang sujud itu mesti 7, Pak. 7, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Kalau ini bukan 7 ini karena hilangi 2, tidak sujud. Hati-hati mengangkat kaki pada saat sujud, Pak. Karena hakikatnya tidak sujud itu kaki, lutut jangan sujud. Banatongin sujud baru. Ini bahaya. Waspada kalau ada kucing lari. Ya. Masuk di sini terancam lemah rupa. Ini belum pi tasawuf sudah nanamnya mikakina. Ini mau ambil ancang-ancang duluan. Ya. Ya, ini yang benar. Tangan, Pak, rapat sejajar dengan telinga atau bahu. Ini benar, rapat, tegak lurus. Ya, ini tegak, ini lututnya, siku tidak sujud, tidak juga rapat di perut.
dia rapat di belakang, itu lebih bagus, lebih aman. Jangan terlalu lebar Pak. Kalaupun Bapak buka di bagian belakang, jangan lewat 1 jengkal. Jangan lewat 1 jengkal. Ya. Nanti sudah kita praktek rumus 21 ini. Rumus itu yang dulu saya katakan, yang mana duluan sujud. Ya, ini yang sujud lututnya dulu Pak. Jadi yang pendapat sujud ini lutut, ini pendapat ulama. 18 ulama dunia itu lututnya dulu. Jadi minta tolong jangan dicela orang yang turun sujud lututnya, karena bukan ulama dan ancek dengoyon nih. Ini ulama dunia ini yang berpendapat. Nah, tapi meletakkan tangan ini juga ulama dunia baik. 18 juga. 18. Ini bukan ulama yang ada di Makassar ini. Ulama dunia mengatakan tangannya dulu. Jadi tangan tidak menjadi masalah, lutut tidak menjadi masalah. Bahkan Ibnu Taimiyah membolehkan mana saja yang mudah bagi kita. Yang penting jangan kepala tak duluan. Kalau kepala tak, saya tidak bertanggung jawab. Tak jungkir ki. Ya. Dan saya ambil dari sini 17 imam besar dunia itu mengemukakan tentang perbedaan itu, dan banyak kitab yang menjelaskan tentang masalah itu. Itu yang biasa kita salahkan orang karena kita picik dalam membaca bacaannya orang, kita tidak sampai. Akhirnya buku tak tahu jadi anggap benar, bukunya orang kita tidak baca, akhirnya disalahkan. Ya. Nah, sudah tata cara sujud. Sekarang saya masuk di duduk antara 2 sujud. Nah, duduk antara sujud. Ini yang salah. Karena turungi pantaknya di bawah. Ini namanya duduk setan. Ya, duduk setan. Ini yang benar. Ya. Ini boleh khusus untuk duduk antara sujud, boleh pakai begini. Kasih tegak 2 baru duduk di atasnya. Boleh yang begini. Tapi ini tentu yang paling sering kita di 3 mazhab ini. Kalau mazhab Hanafi ada modelnya begini. Ya. Tentu duduk antara sujud, tangan itu jangan melewati paha, jangan juga melewati lutut. Ini di sini. Kita tasyahud, ini salah karena dia genggam tangannya dua-duanya. Ini yang benar. Mohon Pak ya, kita sepakat dulu. Ini tangan ada banyak model. Boleh 2 begini Pak, 2 tangan digenggam, baru ini yang di tengah dipertemukan. Ya, saya ulangi, lipat 1, 2, ini yang di tengah dipertemukan, langsung menunjuk. Ini cara ini. Bisa juga lipat semuanya ini, baru genggam, angkat. Dua-duanya boleh. Saya ulangi cara pertama, 1, 2, yang di tengah bertemu, boleh. Bisa juga semuanya begini, angkat, bisa. Yang mana Bapak pilih? Jangan ada pilihan lain, jangan ada pilihan lain. Kalau Bapak pilihan lain, saya tidak bertanggung jawab. Ya. Kalau Bapak lipat ini 1, 2, pertemukan yang di tengah, angkat. Ada hadisnya, bisa kita lacak itu. Nah ini. Ya ini. Jadi ini summa qabada sintain. Dia menggenggam 2 tangannya, min asabi dari jari-jarinya, wa halqa halqa. Dia genggam 2, baru ketemu ini bikin lingkaran. Jadi dia baru bikin lingkaran. Ini
Fara'aitu yuharriku yadahu biha, dan saya melihat Nabi itu sedikit menggerakkan tangannya pada saat berdoa. Sedikit bergerak pada saat berdoa. Bukan begini, apalagi diputar-putar. Kalaupun bergerak pelan, ya memang ngamu begini. Ada juga nak putar dia, apa nak tulis ini? Allah Muhammad, surga dan neraka, calon mertua. Ini bisa. Jadi paha dan lutut. Jadi tangannya itu di antara paha dengan lutut. Bisa. Menggenggam dua jari manis dan kelingking. Jari manis dan kelingking. Membentuk lingkaran, yakni ibu jari dengan jari tengah, serta mengangkat jari telunjuk. Nah, jadi ini yang di mana disimpan ini antara paha dengan lutut. Boleh di atas paha, boleh di lutut, boleh antara paha dengan lutut. Ya. Menggerak-gerakkannya pelan-pelan dengan berdoa. Pelan saja. Nah. Nah. Jadi di atas lutut kirinya, kalau tangannya satu di atas lutut. Berarti di sini letak tangan di atas lutut boleh. Mengangkat jari tangan sambil berdoa. Posisi tangan kiri terbuka, tidak digenggam. Nah, kalau ini jika beliau duduk dalam salat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Paha di atas paha. Kalau tadi di atas lutut, yang satu tadi di atas paha. Jadi boleh di atas paha, boleh di atas lutut, boleh antara paha dengan lutut. Dan beliau menggenggam semua jarinya. Berarti ini digenggam semua jari. Ya, menggenggam semua jari sambil memberi syarat. Sambil memberi syarat dengan jari jempol. Jari sebelah jempol, yakni telunjuk. Beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kiri. Jadi kayak begini, Pak. Nah, ini model. Nah, ini berarti di atas paha, tadi di atas lutut, di atas paha, antara paha dengan lutut. Menggenggam semua jari sambil memberi syarat dengan telunjuk. Ya. Tangan kanan dan kiri boleh disimpan di atas paha dan boleh antara lutut dan paha. Tiga-tiganya boleh. Lutut, paha, antara lutut dengan paha. Model tangan pada saat tasyahud boleh menggenggam dua jari, jari manis dan kelingking, dan boleh membentuk lingkaran serta diiringi mengangkat telunjuk dan menggenggam semua jari-jari sebelah kanan sambil mengangkat telunjuk. Ya. Bolehnya menggerak-gerakkan pelan-pelan sambil berdoa pada saat tasyahud. Tangan kiri tetap terbuka. Terakhir, ini terakhir, Pak. Sudah masuk di gerakan selesai, baru kita nanti masuk di bacaannya. Salam yang salah. Kenapa salah, Pak? Itu terbuka tangannya itu satu itu. Jadi biasa orang begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tidak nak buka. Ada juga nak buka. Yang jelas banyak buka begini. Assalamualaikum. Ini namanya kuda liar. Seperti kuda yang liar-liar. Kalau mau dinaiki tuan langsung goyang. Tidak ada dalil yang begini. Kecuali ya akal-akalan saja. Sebagian juga kalau salam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung. Ini kenapa disapu yang begitu-begitu?
Kalau ada debu, boleh. Tapi kalau tidak ada debu, jangan, Pak. Kita sujud di atas karpet yang empuk, tidak ada debu. Adapun mengusap wajah itu, boleh mengusap wajah, Pak, kalau mau kita tidur sebentar. Kumpul begini tangan, kasih begini tangan tak. Kalau mau kita tidur, disunnahkan baca 3 qul tambah ayatul kursi. Kalau sesudah salam tidak ada. Wa amma masahal wajh, adapun mengusap wajah, laisa bidalil sahih, tidak ada dalil yang sahih. Kecuali kalau memang ada kotoran, ya silakan. Ya. Ini juga salah. Terlalu miring caranya. Ini juga salah kemakka lagi. Ya. Selesai, Pak. Ini yang benar. Selesai untuk gerakan. Jadi anak-anak istirahat peragaan hari ini karena langsung kita lihat. Ya, untuk Abdullah bin Umar dengan Malik bin Huwairis istirahat malam hari ini. Ya, baik, gilirannya bapak-bapak. Masih ada waktu sekitar 15 menit giliran tak. Kalau tidak kita tutup. Ada masalah? Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Allahu liman hamidah. Ya Rabbana. Ya. 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 Baik. Kalau Bapak tanyakan tadi ini, ya saya akan bukakan. Ada 2 pandangan. Ya, ada 2 pandangan. Pertama, yang turun dulu ini meletakkan dulu lututnya kemudian tangan. Lututnya dulu baru tangan. Ini hadisnya. An-Wail bin Hujrin qol ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza qama minas sujud rafa yadayhi qabla rukbatayhi. Intinya sahabat Wail bin Hujr termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama ini masuk Islam. Wail, dia melihat Nabi Pak, lututnya dulu baru tangannya, lututnya dulu baru kedua tangannya, dia lihat. Nah, ingat, perhatikan Pak, karena hadis ini sebentar ada 2 hadis, ada kata melihat, ada kata mendengar. Ini riwayat 5. Siapa yang berpendapat itu? Ini Umar, Tabi'in An-Nakhai, Ishaq Ibnu Munzir, Sufyan Ats-Tsauri, An-Nasai, Al-Khattabi, Imam Abu Hanifah, kemudian Asy-Syafi'i, Hambaliyah sebagian, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qayyim, seluruh ulama Kufah, Imam Asy-Syaukani, Al-Qadi Abu Hamid,
Syekh bin Baz, Dr. Syed bin Ali Al-Qatani, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Itu ada hadisnya, ada kitabnya, ada ulamanya. Aman lutut, Pak. Sekarang tangan dulu. Mana hadisnya ini? Jika seorang dari kalian, maka jangan, ya, jika seorang kalian sujud, maka janganlah yang menderum. Berarti ini Abu Hurairah mendengar, saya mendengar Nabi bersabda, jika seorang dari kalian sujud, jangan kalian menderum sebagaimana menderumnya unta. Dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya dulu, baru kedua lututnya. Tangannya dulu, baru kedua lututnya. Jadi sahabat Abu Hurairah, kalau tadi Wail, Abu Hurairah ini, Pak, beliau di belakang baru masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, Pak, tidak pernah terputus ilmunya dengan Nabi. Cuma dia mendapati Nabi di sisa-sisa umur Nabi, kira-kira umur Nabi 60. Berarti Nabi waktu itu 60, Pak, sudah gemuk dan sudah tua. Kalau gemuk dan tua, kalau gemuk, Pak, dan tua, yang mana cocok? Tangan. Gemuk, tua, cocok. Jadi kemungkinan memang Nabi itu tangannya dulu. Waktu dia sudah tua, waktu dia sudah gemuk, cocok itu tangan dulu, Pak. Maaf ya, kalau orang sudah gemuk, susah begini, Pak. Yang cocok begini. Biasanya begini. Karena kondisinya. Jadi boleh. Insyaallah. Ada hadisnya, ada ulamanya ini, Pak. Ini 18 ulama dunia ini. Karena itu aman, Pak. Yang tangan duluan tidak ada masalah. Insyaallah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan tadi yang kedua apa, Pak? Ada yang apa? Apa tadi? I'tidal. Belum pi imam samiallahu liman hamidah, dia duluan rabbana lakal ham, lalu bain je imam. Jadi imamnya baru begini, dia sudah duluan rabbana lakal ham. Tetere dudui. Ini namanya makmum tidak sabar. Makmum suka pilari-lari. Tapi tidak ada dia raman, tidak ada. Tidak ada. Teman Naji. Tidak ada. Sini insyaallah sabar semua, Pak, ya. Kecuali yang suka buru-buru. Insyaallah. Ada masalah yang lain? Ada masalah, Pak? Silakan ya. Salam ya. Bagaimana, Pak? Iya, itu yang bagus. Yang kedua ya, Pak. Bukan cuma begini. Bukan, tapi memang balik. Karena sahabat itu melihat pipinya Nabi dengan jelas. Jadi bagus begini. Tapi seandainya begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Begini saya sudah sapa. Meskipun tidak ini, tapi paling sempurna kalau begini. Karena salam itu, Pak, bukan di gerakannya, bacaannya yang penting. Bukan di baliknya, bacaannya. Kalaupun dia tidak balik, tapi dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, sudah sah itu. Tapi kalau dia balik begini, baru dia tidak bilang apa-apa, dia tidak sah. Karena bacaan ini di salam itu yang menentukan. Sama di takbiratul ihram. Seperti itu, Pak. Ya. Ada yang lain? Fadal. Kita mau bertanya, silakan. Ya. Salam tuh. Pertama saya mau tanya masalah takbiratul ihram. Itu harus bersuara atau bisa tidak bersuara?
pada saat takbiratul ihram. ya. Apakah harus bersuara atau tidak perlu bersuara? Kedua, masalah makmum benar kan bagaimana hukumnya kalau mendahului imam? Kadang-kadang imam belum selesai awal, kadang makmumnya sudah berdiri duluan nih. Ya, baik. Jadi yang pertama, bagaimana kondisi makmum terhadap imam? Ada 4 posisi makmum di belakangnya imam, Pak. Jadi 4 kita ini. Satu imam, posisi tak 4. Satu, ada makmum suka lombai imam. Ini jelek sekali. Suka lombai bacaannya, suka lombai gerakannya. Jelek. Paling jelek ini. Yang kedua, suka terlambat. Suka terlambat. Imam sudah bangun dari ruku, amantang dia baca. Nak selesaikan dulu surah-surahnya. Imam wal asri, dia iqra bismi rabbik. Tidak mau ruku kalau belum selesai. Ini terlambat dari imam. Ada biasa orang sudah mau misalam imamnya, amantang sujud. Sujud salona sujud. Ini makmum egois. Makmum tidak mau peduli dengan sekelilingnya. Asyik sendiri. Dua-duanya ini sama hukumnya. Melombai dan suka terlambat, sama hukumnya, Pak. Dua-duanya bisa berdosa. Ada yang ketiga, pada umumnya kita suka menyamai imam. Imam takbir, dia takbir. Imam ruku, dia ruku. Imam sujud, dia sujud. Imam i'tidal, dia i'tidal. Ini kesalahan kecil. Salah tapi kecil. Makruh hukumnya. Yang benar, ikuti imam. Ikuti imam. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam diangkat, diikuti. Nanti kita akan praktek, Pak. Praktek sholat berjamaah. Bagaimana posisi makmum itu? Kalau imam begini, Pak, Allah, tahan dulu, jamak dulu Allah. Bunyi imam, Allahu Akbar, baru kita bergerak. Allahu Akbar, ruku, baru kita bergerak. Sami Allah, tahan, nanti bunyi dah, sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allah, tahan sampai di kepalanya imam, baru kita sujud. Ada orang baru imam, Allah, niat bawa, niat merawa, berdiri ke atas Allah, niat merate. Biasa kelihatan itu orang kalau masbuk juga masbuk. Baru imam assalamualaikum, ini ngasih merate. Tayang dulu, nanti salam kedua baru berdiri ki. Ini sholat, Pak, kau tidak dipelajari. Mungkin banyak diantara kita menganggap dirinya benar. Ya, yang penting jangan lombai, jangan suka terlambat. Adapun menyamai itu, Pak, kecil ji. Kecil ji. Yang benar ikuti imam. Nanti kita insya Allah siap-siap ya santri, kita akan praktek sholat berjamaah. Setelah selesai nanti kita cek bacaan. Cek bacaan. Kita akan praktek. Kalau perlu nanti sholat dalam keadaan baring, sholat dalam keadaan duduk, sholat di kursi, sholat di atas pesawat. Sholat itu ada, Pak, prakteknya insya Allah. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Takbiratul ihram, terus sir atau jahar, bersuara atau tidak? Bersuara kita, tapi kita temu yang dengar kalau kita sendiri atau makmum ki. Ya, bersuara di sini yang dengar.
Maaf ya, karena kadang-kadang ada makmum tidak tahu diri. Bukan dia imam, lumpuh nasarana. Kalau mau ke imam bikin tongki salat bos. Jangan disaingi imam. Karena ada saya dengar begitu makmum pak. Imam Allahu Akbar. Angkana tongki Allahu Akbar di riboko. Kalau mau tongki jadi imam, bikin tongki sah. Di Pak Imam. Jangan disaingi imam. Tapi kalau di sini tidak ada Pak ya. Sebentar salat Isya mungkin ada. Khusus jangan ganggu itu Pak, ganggu suaranya orang. Kecuali kalau mati lampu atau imamnya cak di sarana, kita teruskan bacaannya itu imam boleh. Boleh suara di sana, boleh suara di sana. Apalagi kalau di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau tidak Pak, Allah. Jangan juga bersuara tapi menyeberang di telinganya orang Pak. Jangan, itu cukup mengganggu. Cukup barangkali dulu Pak. Selesai dulu. Ya, habis waktu. Ya, mohon maaf segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau kalendernya nanti kita siapkan Pak ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.